Majanisme, learn, grow, and slay. Selamat datang di channel Majanisme, tempat yang tepat untuk memperkaya pengetahuan kita bersama. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Majanisme. Dan tentu saja, jangan ragu untuk berdiskusi di kolom komentar ya. Mari ikuti perjalanan menarik ini, di mana kita akan mengungkap rahasia terciptanya pikiran. Otak kita adalah panggung utama, dengan jutaan neuron yang saling terhubung. Lewati proses kompleksnya, dan mari kita lihat bagaimana pikiran terbentuk di hadapan kita. Dunia ini penuh dengan stimulus sensorik yang menggoda indera kita. Mata kita menangkap cahaya yang mengalir, telinga kita merespons suara yang memenuhi ruangan, hidung kita menangkap aroma yang menggugah selera, dan tangan kita merasakan tekstur dan kehangatan yang tak terduga. Seperti penjaga gerbang, indera ini adalah pintu masuk bagi informasi ke dalam dunia otak kita. Ketika informasi sensorik mencapai otak, sekelompok neuron mulai beraksi. Seperti pemain orkestra yang terlatih, sinyal listrik melintasi jalur-jalur saraf yang rumit. Inilah saat persepsi dimulai, ketika otak kita mencoba mengurai dan memahami dunia yang dihadapinya. Namun, tunggu sebentar, proses ini jauh lebih dari sekadar pengenalan pola. Otak kita adalah mesin pemrosesan luar biasa yang membentuk jaringan sinaptik yang rumit. Jalur komunikasi yang kompleks antar neuron membawa informasi dalam bentuk pulsa listrik dan sinyal kimia. Perjalanan ini mengintegrasikan berbagai aspek informasi, menghubungkan potongan-potongan puzzle yang terpisah menjadi gambaran yang lebih lengkap. Pemrosesan kognitif menjadi tahap selanjutnya dalam penciptaan pikiran kita. Otak kita memanfaatkan fungsi kognitif seperti perhatian, memori, dan pemecahan masalah. Seperti detektif yang berdedikasi, otak menyelidiki dan menghubungkan informasi dengan pengetahuan yang ada. Mekanisme ini memberi kita kemampuan untuk memahami, berpikir, dan merespons dunia di sekitar kita. Pikiran kita adalah produk dari representasi mental yang terbentuk selama perjalanan ini. Dalam laboratorium otak, konsep dan gagasan terbangun dari jejak-jejak informasi yang terpahat dalam jaringan sinaptik kita. Seperti arsitek yang berbakat, otak kita membentuk struktur pemikiran yang kompleks, memadukan pengalaman, pengetahuan, dan emosi menjadi satu. Otak kita menghasilkan kesadaran diri akan pikiran-pikiran tersebut. Kita menjadi saksi dari pengalaman subjektif yang luar biasa, ketika kita menyadari keajaiban terciptanya pikiran itu sendiri. Di dunia neurosains, ilmuwan terus menjelajahi kompleksitas otak kita. Dengan menggunakan teknik canggih seperti pemindaian otak dan pemodelan saraf, mereka menggali misteri-misteri yang ada di balik terciptanya pikiran. Melalui penelitian yang mendalam, mereka berharap membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang sifat fundamental dari pikiran dan kesadaran kita. Dalam penelusurannya, ilmuwan terus mengeksplorasi kompleksitas otak kita dengan semangat penasaran yang menggelora. Mereka mencoba memahami bagaimana pulsa listrik dan reaksi kimia menghasilkan pikiran yang kompleks dan beragam. Penemuan baru terus-menerus mengungkap lapisan-lapisan baru dari keajaiban ini. Dalam laboratorium canggih, para ilmuwan menggunakan teknologi pemindaian otak untuk melihat aktivitas otak secara real-time. Dengan bantuan pencitraan saraf, mereka dapat melihat bagaimana berbagai bagian otak berkolaborasi dalam menghasilkan pikiran dan emosi. Seperti detektif ilmiah, mereka mengungkap rahasia aktivitas neuron yang saling terhubung, membentuk jaringan yang rumit. Melalui studi kasus dan percobaan, ilmuwan telah mengidentifikasi area otak yang berperan dalam fungsi kognitif kunci. Misalnya, lobus frontal terlibat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, sedangkan lobus temporal berperan dalam pengolahan memori. Penemuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana otak kita bekerja dalam menciptakan pikiran. Selain itu, penelitian tentang plastisitas otak,
yaitu kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi seiring waktu, telah mengungkapkan bahwa pikiran dan pengalaman kita dapat membentuk koneksi dan jaringan saraf baru. Dalam sebuah tarian yang kompleks antara genetika dan lingkungan, otak kita mampu mengubah dirinya sendiri, memperkuat jalur saraf yang digunakan secara terus-menerus dan meremajakan diri dalam menanggapi stimulus baru. Namun, masih ada misteri yang belum terpecahkan. Bagaimana aktivitas listrik di dalam otak kita dapat menghasilkan pengalaman subjektif dan kesadaran diri? Apa yang membuat pikiran kita unik dan berbeda satu sama lain? Apakah ada aspek spiritual atau filosofis yang mendasari terciptanya pikiran? Semakin dalam kita memahami otak dan proses terciptanya pikiran, semakin banyak pertanyaan baru yang muncul. Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong ilmuwan untuk terus menjelajahi, mendorong batasan pengetahuan kita, dan membawa kita ke perbatasan pengetahuan baru. Kita tidak hanya mengungkap misteri terciptanya pikiran, tetapi juga menghadapi implikasi yang luas. Penelitian neurosains telah membawa kita pada pemahaman yang lebih baik tentang gangguan neurologis dan gangguan mental. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang fungsi otak, kita dapat mengembangkan metode diagnosis yang lebih baik, terapi yang efektif, dan mendorong inovasi dalam bidang kesehatan mental. Proses terciptanya pikiran melibatkan keterkaitan yang kompleks antara otak, tubuh, dan lingkungan kita. Pikiran kita menjadi refleksi dari identitas kita sebagai individu yang unik. Dan di balik keajaiban dan kompleksitas ini, kita dapat menghargai keajaiban kehidupan dan keunikan manusia. Dalam menjelajahi proses terciptanya pikiran, kita dipanggil untuk terus mendukung penelitian neurosains, untuk terus mempelajari, dan untuk terus berdialog tentang implikasinya. Dalam memahami pikiran kita sendiri, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang diri kita, dunia di sekitar kita, dan mungkin membangun jembatan untuk menghubungkan ilmu pengetahuan dan filsafat dalam upaya kita untuk memahami esensi dari manusia. Selama jutaan tahun evolusi manusia, pikiran telah menjadi salah satu fitur paling menakjubkan dan kompleks yang berkembang. Pikiran kita, dengan kemampuannya untuk mempersepsi, berpikir, dan merasakan, telah memungkinkan kita untuk mengeksplorasi dunia dan bertahan dalam berbagai lingkungan yang beragam. Proses terciptanya pikiran dalam evolusi manusia adalah hasil dari serangkaian perubahan dan adaptasi yang terjadi pada sistem saraf kita. Pada awalnya, organisme primitif hanya memiliki kemampuan sederhana untuk merespons stimulus lingkungan, seperti mencari makanan atau menghindari bahaya. Namun, seiring dengan perkembangan evolusi, sistem saraf semakin kompleks, dan dengan demikian, kemampuan untuk memproses informasi juga meningkat. Salah satu tonggak penting dalam evolusi pikiran manusia adalah perkembangan sistem saraf pusat yang kompleks, termasuk otak. Otak menjadi pusat kendali yang mengoordinasikan berbagai fungsi tubuh dan memberikan kemampuan untuk berpikir secara lebih kompleks. Dalam jutaan tahun perjalanan evolusi, otak manusia telah mengalami peningkatan ukuran dan kompleksitas yang luar biasa, memberikan kita kapasitas kognitif yang unik di antara spesies lain. Selama proses evolusi, manusia juga mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara kompleks dengan sesama. Bahasa manusia, sebagai alat komunikasi yang kompleks, memungkinkan kita untuk mentransfer pikiran, gagasan, dan pengetahuan dari satu individu ke individu lainnya. Kemampuan untuk berbagi dan membangun pengetahuan bersama ini telah menjadi kunci dalam perkembangan sosial, budaya, dan intelektual manusia. Perkembangan sosial dan kehidupan dalam kelompok juga memainkan peran penting dalam proses terciptanya pikiran manusia. Interaksi sosial membentuk dan mempengaruhi pikiran kita. Pada tingkat individu, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain, yang dikenal sebagai empati, memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dalam komunitas manusia. Selain itu, perkembangan alat dan teknologi juga telah mempengaruhi proses terciptanya pikiran dalam evolusi manusia. Penemuan dan penggunaan alat-alat seperti alat pemotong, perangkat penerangan, hingga komputer, telah memperluas kemampuan berpikir dan menciptakan pikiran baru. Alat-alat ini memperluas kemampuan manusia untuk memanipulasi lingkungan, memecahkan masalah yang kompleks, dan menghasilkan inovasi yang mendorong kemajuan sosial dan teknologi. Dalam evolusi manusia, proses terciptanya pikiran bukanlah hasil dari satu momen atau perubahan tunggal.
Ini adalah hasil dari akumulasi perubahan dan adaptasi selama jutaan tahun. Pikiran manusia berkembang bersama-sama dengan perkembangan otak, kemampuan berkomunikasi, interaksi sosial, dan penggunaan alat. Sebagai manusia modern, kita mewarisi warisan pikiran yang kompleks dan kapasitas kognitif yang luar biasa dari nenek moyang kita. Proses terciptanya pikiran dalam evolusi manusia adalah hasil dari perkembangan sistem saraf kompleks, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi sosial, serta penggunaan alat dan teknologi. Pikiran kita adalah produk dari sejarah evolusi yang panjang, yang telah memungkinkan kita untuk memahami dunia di sekitar kita, menciptakan budaya, dan mengeksplorasi potensi yang luar biasa yang dimiliki manusia. Dalam perjalanan ini, kita akan terus menemukan keajaiban, memperluas batasan pengetahuan kita, dan menerangi lorong-lorong gelap dari kompleksitas pikiran manusia. Terima kasih sudah menonton di channel Majanisme. Semoga konten ini bisa menambah pengetahuan dan inspirasi yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Majanisme.